Gemerlap kota-kota di utara Italia, seperti kota Milan maupun kota Turin, ataupun kota Roma, tidak mampu mengeneralisir kemahsuran bangsa Italia. Jauh di bagian selatan sana, ada banyak kota-kota disibukkan dengan kriminalitas, kemiskinan, mafia narkoba, dan standar hidup masyarakat yang rendah. Salah satu kota di bagian selatan itu adalah kota Naples. Sentimen antara Italia Utara dan Italia Selatan bukanlah hal yang baru. Semua bermula dari kesenjangan ekonomi dan taraf hidup masyarakat utara dan selatan. Kesenjangan sosial muncul karena bagian utara Italia memiliki akses lebih mudah untuk melakukan upaya-upaya internasionalisasi seperti ekspor, impor, maupun transfer teknologi dan ilmu pengetahuan. Sedangkan wilayah selatan ada keterbatasan infrastruktur dan logistik. Karena letak geografis kota-kota di bagian selatan Italia membuat pertumbuhan ekonomi lebih melambat dibandingkan kota-kota di utara Italia. Kesenjangan berdasarkan persepsi justru lebih kental antara utara dan selatan. Rivalitas yang berakar dari proses unifikasi paksa oleh kerajaan Sardinia atau kerajaan Italia pada tahun 1860 atas wilayah-wilayah di semenanjung Italia Selatan mungkin lebih tepat menjelaskan bagaimana persepsi tersebut terbentuk. Hal ini pun tampak jelas di bidang persepak bolaan Italia, di mana Serie A Liga Italia didominasi oleh klub-klub asal Italia Utara seperti Juventus, AC Milan, AS Roma, Lazio, Fiorentina, maupun Inter Milan. Mirisnya, ketika pemain Napoli harus melakoni laga tandang ke klub-klub sepak bola di wilayah utara Italia, pendukung Napoli disambut dengan bentangan spanduk bertuliskan "Selamat datang di Italia". Hal ini seolah-olah para pendukung Napoli itu berasal dari kawasan antah berantah, dan pendukung Napoli pun kerap kali mendapat berbagai ujaran kebencian, rasisme, serta bermacam-macam hinaan lainnya. Persepsi sinisme yang dipercaya masyarakat Italia Utara tentang masyarakat Italia Selatan seringkali dibawa ke pertandingan sepak bola. Tak heran bila ada potensi rusuh ketika Napoli harus bertandang ke klub-klub besar asal utara Italia. Begitupun berlaku sebaliknya ketika Napoli bertindak sebagai tuan rumah. Yang paling menyayat hati, ketika Diego Armando Maradona meninggal dunia, media-media yang ada di wilayah bagian utara menggunakan kata-kata yang cukup kasar untuk mendeskripsikan sang legenda Napoli tersebut. Kehidupan yang sulit di kota Naples ditambah runyam dengan terjadinya gempa bumi di kota Naples di awal tahun 1980-an. Kota Naples hancur oleh bencana gempa. Kemiskinan yang sudah kronis sebelumnya semakin menjadi-jadi sejak gempa besar itu melanda kota Naples. Karena faktor kemiskinan dan taraf kehidupan yang rendah mengakibatkan banyak masyarakat kota Naples yang pindah ke wilayah Italia Utara seperti kota Milan, kota Turin, kota Firenze ataupun kota Roma. Terutama para generasi muda dari kota Naples. Warga kota Naples sering diejek dan dipersekusi oleh saudara sebangsanya di wilayah utara Italia karena warga kota Naples diidentikan dengan kemiskinan, kriminalitas, gembong narkoba, bahkan dianggap penyebab berkembangnya wabah penyakit seperti kolera di Italia. Tingginya kesenjangan sosial antara masyarakat Italia Selatan dan Italia Utara memunculkan sebuah sentimen bagi warga kota Naples terhadap warga di kota utara Italia. Bagi masyarakat kota Naples, mereka tidak serendah itu dan ingin membuktikan bahwa mereka juga bisa setara dengan masyarakat di wilayah utara Italia. Salah satu pembuktian masyarakat kota Naples tercermin dari perjuangan mereka bersama klub sepak bola yang bernama Napoli. Musim demi musim, warga kota Naples berjuang bersama klub sepak bola Napoli dalam menjalani kerasnya pertempuran Liga Italia Serie A. Namun, pembuktian itu tidak berbuah manis. Jangankan setara dengan klub-klub sepak bola besar di utara Italia, Napoli malah hanya menjadi klub semenjana yang lemah. Jadi bulan-bulanan klub besar dari utara. Penderitaan itu ditambah pelik dengan situasi keuangan klub yang labil, serta tak berdaya mengarungi musim kompetisi Liga Italia yang panjang. Masyarakat kota Naples larut dalam kesedihan yang mendalam. Setiap hari mereka hanya terduduk dan terdiam ketika melihat anak-anak muda mereka merantau ke kota-kota di utara Italia untuk mencari kehidupan yang lebih baik.
Begitu juga klub sepak bola kebanggaan warga kota Naples yang bernama Napoli. Setiap musim selalu terseok-seok menjalani kompetisi liga. Seringkali dihadapkan dengan naik turun kasta kompetisi, bahkan sesekali hampir bangkrut dan hampir dinyatakan bubar. Jika ditarik lebih jauh, akar masalah antara Italia Utara dan Italia Selatan mencakup hal yang sangat kompleks. Diawali ketimpangan ekonomi antara kawasan utara dan kawasan Italia Selatan. Kesenjangan ekonomi antara Italia Selatan dan Utara dipengaruhi oleh faktor bentang alam dan geografis. Italia Utara tanahnya lebih subur dan memiliki suhu yang lebih dingin sehingga kualitas pertanian lebih unggul pada Italia Selatan yang memiliki tanah lebih tandus dan suhu yang lebih hangat. Di samping itu, Italia Utara secara geografis lebih diuntungkan karena dekat dengan Eropa daratan, sehingga memiliki akses lebih mudah ke daratan Eropa. Sedangkan Italia Selatan berada di ujung semenanjung Italia yang memiliki akses lebih jauh ke peradaban maju di Eropa daratan sana. Faktor-faktor alam ini merembes ke kondisi sosial masyarakat Italia Utara dan Italia Selatan. Persentase angka kemiskinan di Italia Selatan jauh lebih tinggi daripada masyarakat Italia Utara, sehingga membuat masyarakat Italia Selatan banyak bermigrasi ke Italia Utara. Namun, kenyataan pahit tak bisa dihindari. Di daerah Italia Utara, masyarakat Italia Selatan diperlakukan semena-mena dan diperbudak, serta dianggap masyarakat kelas 2 dan umumnya para pekerja kasar di industri-industri maju di kawasan Italia Utara. Segala ketimpangan, penindasan, dan kesewenang-wenangan ini membuat masyarakat Italia Selatan melakukan perlawanan yang dilakukan melalui berbagai hal. Salah satu perlawanan itu melalui olahraga sepak bola. Namun, perlawanan melalui olahraga sepak bola itu tidak berjalan sebagaimana harapan. Berpuluh-puluh tahun, tak ada klub sepak bola asal Italia Selatan yang mampu berjaya di persepak bolaan Italia. Dari 5 klub teratas peraih gelar juara Serie A, Liga Italia, semuanya adalah klub-klub sepak bola asal Italia Utara, seperti Juventus, Inter Milan, AC Milan, Genoa, dan Bologna. Dalam pembahasan di video ini, klub sepak bola asal ibu kota negara, yaitu kota Roma seperti SS Lazio dan AS Roma, kita kategorikan klub sepak bola dari Italia Tengah, bukan Italia Selatan. Karena secara geografis kota Roma juga lebih dekat ke Italia Utara dan juga sebagai ibu kota negara. Kota Roma juga masuk kategori kota maju, seperti halnya kota Milan, kota Turin, kota Firenze, ataupun kota Bologna. Jadi, klub sepak bola yang benar-benar tepat mewakili perjuangan masyarakat Italia Selatan hanyalah klub Napoli saja. Kenapa Napoli? Secara geografis, Napoli berasal dari kota Naples yang terletak di pusat Italia Selatan. Memang ada beberapa klub sepak bola lain di Italia Selatan, namun semuanya hanya menjadi klub papan bawah dan langganan degradasi. Apalagi untuk meraih juara Liga Italia, sepanjang sejarah sepak bola Italia tak ada klub asal Italia Selatan meraih juara Liga Italia selain Napoli. Itu pun raihannya tidak banyak, yaitu hanya 3 kali. Itu pun kalah jauh dari raihan juara yang dicapai oleh klub-klub asal Italia Utara. Tak hanya dari segi raihan trofi juara, dari segi klub kontestan Liga Italia saja sangat didominasi oleh klub asal Italia Utara. Dari musim ke musim, sebanyak 18 atau 20 klub peserta Liga Italia Serie A, klub asal Italia Selatan, paling banyak hanya 4 atau 5 klub saja yang mampu berpartisipasi. Hanya Napoli yang mampu bersaing di papan atas liga, ataupun sesekali mampu mencuri trofi juara. Selebihnya hanya menjadi bulan-bulanan dan mangsa empuk bagi klub-klub Italia Utara. Jadi, perjuangan dan pembuktian Napoli di sepak bola Italia bukan sekedar mewakili warga kota Naples saja, namun lebih luas dari itu. Napoli dapat dikatakan mewakili seluruh kawasan semenanjung
selatan Italia, dan juga Kepulauan Sicilia. Maksud hati memberi perlawanan dan menyampaikan aspirasi melalui klub sepak bola bernama Napoli, namun Napoli tak bertaji di Liga Italia Serie A sejak resmi digulirkan musim 1929-1930 sampai tahun 1986. Napoli tak kunjung meraih juara Liga. Malahan penderitaan hidup yang sudah berat ditambah menjadi-jadi karena Napoli tidak berkutik di Liga Italia berpuluh-puluh tahun lamanya. Akhirnya Mesias itu datang dari belahan bumi lain. Sang juru selamat itu bernama Diego Armando Maradona, pemain sepak bola yang berasal dari benua Amerika Selatan, tepatnya negara Argentina. Diego Armando Maradona merupakan legenda sepak bola dunia yang terkenal dengan gol tangan Tuhannya di pertandingan Piala Dunia 1986. Harapan pembuktian itu bergelora seiring kedatangan Diego Armando Maradona ke kota Naples untuk bermain bersama Napoli di tahun 1984. Dia datang dari Barcelona yang dibeli seharga 12 juta euro. Maradona pindah dari Barcelona. Selain faktor uang, faktor-faktor lain juga menyeruak ke permukaan, seperti perlakuan rasis dari publik Barcelona kepada Maradona. Masyarakat Katalan menyebut Maradona dengan istilah sudaca. Istilah ini merujuk kepada kata hinaan dan merendahkan yang ditujukan kepada orang-orang kulit gelap dari Amerika Latin, sehingga Maradona merasa sebagai orang buangan dan merasa tak nyaman berada di Barcelona. Selain itu, keterkaitan Maradona dengan narkoba juga disinyalir menjadi penyebab hengkangnya Maradona dari Barcelona. Maradona lahir dan tumbuh di lingkungan miskin, kehidupan yang kasar, dan di daerah yang identik dengan premanisme maupun mafia. Faktor ini juga menjadi penyebab Maradona tak kerasan tinggal di Barcelona. Akhirnya, Maradona memilih Napoli tempat pelabuhan karir selanjutnya, karena kota Naples mirip dengan daerah kelahirannya di Argentina sana. Tak perlu waktu lama, di musim ketiganya di Napoli, Maradona langsung merengkuh trofi juara Liga Italia Serie A musim 1986-1987. Sebuah pencapaian yang hanya ada dalam mimpi warga kota Naples sebelumnya. Maradona dengan segala majesnya membuat masyarakat kota Naples khususnya dan daerah Italia Selatan umumnya menjadi lupa daratan dan larut dalam euforia yang telah mereka nantikan lebih dari 50 tahun lamanya. Scudetto pertama bagi Napoli ini merupakan sepenggal jawaban dari pembuktian masyarakat Italia Selatan bahwa mereka juga bisa setara dengan masyarakat Italia Utara. Kegilaan Maradona bersama warga Italia Selatan semakin menjadi-jadi. Gelar juara kompetisi Eropa pun diraih oleh Napoli, sebuah trofi yang tidak pernah ada di benak warga kota Naples sebelumnya, bahkan terlintas dalam mimpi pun tidak. Warga Naples bertambah menggila, bahkan Maradona dianggap sebagai titisan Tuhan dan banyak dilakukan pemujaan kepada Maradona. Pencapaian Napoli ini mematahkan hegemoni klub-klub dari Italia Utara. Namun semakin bersinar Napoli, semakin api permusuhan itu tumbuh antara masyarakat Italia Utara dan masyarakat Italia Selatan. Diego Armando Maradona seperti mendapatkan jati dirinya kembali. Kota Naples yang identik dengan masyarakat kelas pekerja sangat cocok untuk dirinya. Perlakuan kurang mengenakan dari warga Catalunya sekarang tak lagi membebani pundaknya. Ambisi Diego Maradona yang ingin membuktikan dirinya bahwa dia tak serendah apa yang disangkakan oleh supporter Barcelona. Hal ini seiring sejalan dengan cita-cita masyarakat Italia bagian selatan yang ingin membuktikan diri mereka kepada masyarakat Italia bagian utara bahwa mereka tak serendah apa yang disangkakan. Melalui sepak bola bersama Maradona, mereka sama-sama ingin mewujudkan pembuktian ini. Lantas, apakah usaha mereka ini berjalan mulus?
Apakah mereka tidak dipandang rendah? Setelah semua pembuktian itu dapat mereka wujudkan. Mari kita simak ulasan berikutnya di video ini. Sebelum kita lanjut, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar sobat tak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Società Sportiva Calcio Napoli atau SSC Napoli, atau wajib disebut dengan Napoli saja, merupakan klub sepak bola profesional asal Italia yang bermarkas di kota Naples. Napoli didirikan pada tanggal 1 Agustus 1926 dengan nama awal Associazione Calcio Naples oleh William Pot bersama rekan-rekannya yang diantaranya adalah pemain sepak bola amatir di kota Naples. Napoli memakai kostum dengan warna kebesaran kota Naples, yaitu baju berwarna biru dan celana berwarna putih. Kostum Napoli berwarna biru dipakai saat Napoli melakoni laga kandang. Sedangkan untuk laga tandang, Napoli memakai kostum berwarna putih atau sesekali memakai kostum berwarna hitam. Di awal pendiriannya, Napoli merupakan gabungan dua klub sepak bola asal kota Naples, yaitu FBC Naples dan Inter Naples. Jadi, baju berwarna biru berasal dari klub FBC Naples, sedangkan celana berwarna putih berasal dari klub Inter Naples. Dengan kata lain, warna kostum yang dipakai Napoli sekarang merupakan warna gabungan dari kedua klub asalnya. Napoli memiliki julukan Partenope. Hal ini erat kaitannya dengan ikon kota Naples, yaitu Partenope, yang diambil dari tokoh mitologi Yunani. Dikisahkan, Partenope mengalami kisah cinta yang tragis, sampai menenggelamkan dirinya ke dalam laut. Dan akhirnya Partenope terdampar di suatu wilayah yang bernama kota Naples sekarang. Saking terkenalnya kisah mitologi Yunani ini, sampai-sampai kota Naples dijuluki Partenope, dan klub sepak bola Napoli diberi julukan Partenope. Napoli juga dijuluki Gli Azzurri, yang artinya si biru. Ini merujuk kepada warna kostum atau warna kebesaran Napoli yang berwarna biru. Napoli juga dijuluki Il Cacciatorelli, yang artinya si keledai kecil. Hal ini merujuk kepada hewan keledai yang menjadi simbol kota Naples. Napoli memiliki kelompok supporter fanatik yang bernama Ultras Napoli. Ultras Napoli selalu hadir dimanapun Napoli berlaga, bahkan ketika Napoli bermain di Serie D sekalipun. Bahkan setelah Napoli dinyatakan bangkrut pada tahun 2004, Ultras Napoli senantiasa hadir menemani Napoli sejak berkompetisi di Serie D Liga Italia, sampai Napoli berhasil promosi kembali ke Serie A Liga Italia. Napoli sudah 3 kali meraih Scudetto atau juara Liga Italia Serie A, yaitu musim 1986-1987, musim 1989-1990, dan musim 2022 dan 2023. Napoli bermarkas di Stadio Diego Armando Maradona. Sebelumnya, stadion ini bernama Stadio Sao Paulo, dan kemudian untuk menghormati legendanya, maka diganti nama menjadi Stadion Diego Armando Maradona pada tanggal 4 Desember tahun 2020. Walau sejarah paling sukses Napoli di saat era Diego Armando Maradona, namun pemegang pencetak gol terbanyak Napoli sepanjang masa dipegang oleh Attila Salustro, yang menjadi bintang Napoli di masa-masa awal pendirian klub dengan catatan 118 gol. Lambang Napoli di masa awal pendirian di tahun 1926 adalah gambar kuda liar dengan latar belakang berwarna biru. Berselang 2 tahun kemudian dirubah menjadi huruf N warna emas dengan latar belakang berwarna biru. Logo ini digunakan cukup lama oleh Napoli sampai tahun 2004 di saat Napoli dinyatakan bangkrut. Logo Napoli kembali berubah menjadi huruf N warna putih dengan latar belakang bulat berwarna putih dan biru melingkar. Logo ini digunakan 20 tahun lamanya, sampai akhirnya pihak manajemen Napoli merubah logo klub secara sepihak dan frontal sesaat memasuki musim kompetisi 2024-2025, yaitu
menjadi huruf N berwarna biru dengan latar belakang berwarna putih, serta 2 garis hitam melingkari huruf N. Perubahan logo di musim 2024-2025 ini mengejutkan berbagai pihak, termasuk supporter Napoli itu sendiri. Walau banyak protes dari supporter, namun manajemen tetap bergeming dengan alasan memodernisasi merek dagang, seperti yang telah dilakukan Juventus, Inter Milan, maupun AS Roma sebelumnya. Napoli memang berasal dari kota Naples, Italia, tapi pendirinya bukanlah orang Italia, melainkan orang Inggris. Dia adalah William Potts, yang merupakan awak kapal dagang Inggris yang melakukan perdagangan ke Italia. Akhirnya William Potts menetap di kota Naples dan berinisiatif membentuk tim sepak bola yang bernama SSC Napoli, seperti yang kita kenal sekarang. Sama kita ketahui, Napoli memakai kostum baju berwarna biru dan celana berwarna putih. Apakah sobat tahu bahwasanya kedua warna ini berasal dari kedua tim yang membentuk Napoli pada masa pendiriannya? Kostum baju berwarna biru berasal dari klub FBC Naples, sedangkan celana yang berwarna putih berasal dari warna Internazionale Naples atau Internaples. Napoli digelari dengan Gli Azzurri sesuai dengan warna kebanggaannya, yaitu warna biru. Kostum Napoli berwarna biru sehingga dijuluki oleh masyarakat Italia dengan Gli Azzurri, karena Azzurri artinya dalam bahasa Indonesia yang berarti biru. Dan Napoli pun juga dijuluki Partenope. Ini berasal dari tokoh mitologi Yunani yang tenggelam dalam lautan dan akhirnya terdampar di pantai kota Naples yang bernama Partenope, sehingga kota Naples dijuluki kota Partenope dan klub sepak bola Napoli dijuluki Partenope. Napoli juga memiliki julukan unik Il Ciaciurelli. Apakah sobat tahu dari mana asal julukan Il Ciaciurelli ini? Ini merupakan julukan hinaan atau julukan cemoohan dari klub rivalnya. Di awal pendirian, di tahun 1926, awal mengikuti kompetisi Liga Italia, Napoli mengusung logo kuda liar yang perkasa untuk klubnya. Tapi selama 1 musim penuh, Napoli hanya membukukan 1 kali hasil imbang, selebihnya mengalami kekalahan dan hanya memperoleh 1 poin sepanjang kompetisi dari awal sampai akhir. Apa yang dialami Napoli ini menjadi olok-olokan bagi masyarakat Italia Utara. Mereka mengolok kuda liar perkasa yang merupakan logo Napoli ternyata cuma keledai kecil. Keledai kecil dalam bahasa Italia adalah Il Ciaciurelli, sehingga Napoli juga dijuluki sebagian orang dengan nama Il Ciaciurelli dari awal pendirian sampai sekarang. Memang diakui, masa keemasan Napoli adalah di saat dibela oleh Diego Armando Maradona selang dari tahun 1984 sampai tahun 1991. Namun, pencetak gol terbanyak bagi Napoli bukanlah Diego Armando Maradona, melainkan Attila Salustro. Attila Salustro adalah pemain Napoli di awal-awal pendiriannya. Selanjutnya, mari kita simak bagaimana proses pendirian klub Napoli dari awal sampai sekarang. Pendirian Napoli diprakarsai oleh seorang pria berkebangsaan Inggris yang datang untuk bekerja di perusahaan perkapalan di negara Italia, tepatnya di kota Naples, yang bernama William Potts. Dia datang ke Italia di tahun 1903 untuk alasan pekerjaan. William Potts bersama rekannya yang merupakan tokoh lokal atau orang pribumi kota Naples yang bernama Ernesto Bruscini sepakat mendirikan sebuah klub sepak bola di kota Naples. Mereka dibantu oleh Amadeo Salsi, Hector Embayon, Conforti, dan Caterina. Beberapa di antara mereka merupakan pemain sepak bola amatir di kota Naples. Meskipun Napoli tercatat secara resmi didirikan pada 1 Agustus 1926, namun proses panjang pendirian Napoli dimulai pada tahun 1903.
Napoli didirikan pertama kali sebagai klub sepak bola dan kriket pada tahun 1905 oleh William Potts dan rekannya Hector Embayon, Conforti, Caterina dan Amadeo Salsi. Kemudian Amadeo Salsi ditunjuk sebagai presiden pertama untuk Napoli. Di awal pendirian, seragam asli Napoli adalah kemeja bergaris biru langit dan biru tua dengan celana pendek berwarna hitam. Pertandingan pertama untuk Napoli sebagai klub sepak bola adalah pada pertandingan Napoli melawan klub sepak bola awak kapal Inggris, yaitu Arabic, dengan kemenangan Napoli dengan skor 3-2. Pada masa awal pendirian Napoli, kejuaraan sepak bola Italia hanya terbatas pada klub-klub di utara Italia saja, sehingga klub-klub asal selatan Italia berkompetisi melawan para pelaut atau di turnamen regional seperti Piala Lipton Challenge yang diadakan oleh seorang tokoh yang bernama Thomas Lipton. Dalam sebuah turnamen yang dipertandingkan antara FBC Naples dan FBC Palermo, FBC Naples memenangkan pertandingan tersebut sebanyak 3 kali. Ya, pada saat itu Napoli masih bernama FBC Naples dan bermarkas di kota Naples, Italia. Sampai akhirnya FBC Naples terpecah menjadi 2 bagian pada tahun 1911. Klub pecahan tersebut bernama Internazionale Naples atau Internaples yang dipimpin oleh Steinegger dan Hector Embayon. Internaples mengenakan kemeja biru dengan celana pendek putih, sedangkan FBC Naples dipimpin oleh Emilio Anatra sebagai presiden. FBC Naples menggunakan kostum kemeja berwarna biru dan celana pendek hitam. Sampai akhirnya kedua klub asal kota Naples itu sama-sama melakukan debut di kejuaraan Italia pada musim 1912-1913. Masing-masing tim asal kota Naples itu sama-sama pernah memenangkan gelar Prima Categoria Italia Selatan dan oleh karena itu berhak berkompetisi di semifinal nasional. Untuk FBC Naples melakukannya pada musim 1912-1913, sedangkan Internaples melakukannya pada musim 1913-1914, sehingga kedua klub asal kota Naples itu ditetapkan untuk saling berhadapan dalam perebutan gelar selatan pada musim 1914-1915, tetapi dibatalkan karena pecahnya Perang Dunia I. Setelah Perang Dunia I berakhir, kedua klub asal kota Naples itu mengalami krisis keuangan. Kemudian karena tekanan keuangan, kedua klub rival tersebut bergabung menjadi satu dengan nama Football Club Internazionale Naples yang disingkat dengan FBC Internaples pada tanggal 2 Oktober 1922. Setelah melakukan merger, akhirnya disepakati mengadopsi warna biru langit dari kaos FBC Naples dan mengadopsi warna putih dari celana pendek berwarna putih dari Internaples. Hasil gabungan dua klub asal kota Naples inilah yang menjadi klub SSC Napoli yang kita lihat sekarang. Di tahun 1911, Napoli bernama saat itu FBC Naples mengalami perpecahan dan klub pun terbagi menjadi 2. Pecahan pertama bernama FBC Naples dan pecahan kedua bernama Internaples. Di akhir Perang Dunia I, kedua klub ini mengalami krisis keuangan sehingga memaksa mereka untuk melakukan merger. Hasil dari penggabungan ini, maka terbentuklah klub sepak bola yang bernama FBC Internaples. Lantas, bagaimana perjuangan masyarakat Italia Selatan untuk membuktikan dirinya bahwa mereka setara dengan masyarakat Italia Utara melalui klub sepak bola bernama Napoli? Mari kita ikuti bagaimana lika-liku perjuangan Napoli bersama masyarakat Italia Selatan dalam rangka membuktikan dirinya bahwa mereka tidak serendah apa yang disangkakan dan mereka pun bisa setara dengan masyarakat Italia Utara. Cek video ini sampai habis. Keikutsertaan Napoli di sebuah kompetisi sepak bola tercatat pada tahun 1913 ketika Sir Thomas Lipton, seorang pengusaha teh asal Inggris, mengadakan turnamen kelas internasional untuk mewadahi klub-klub olahraga di Eropa, termasuk klub-klub sepak bola Italia yang berada di bagian selatan Italia. Pada tahun 1926, ketika dua klub asal kota Naples, yaitu FBC Naples dan Internaples,
melakukan merger, sehingga terbentuklah klub SSC Napoli atau kita sebut dengan Napoli saja. Napoli berhasil masuk ke kompetisi tertinggi Liga Italia yaitu Serie A Liga Italia setahun setelah didirikan 1926. Namun, musim pertama Napoli di Liga Italia menyisakan sebuah aib bagi Napoli. Saat itu, kompetisi Liga Italia dibagi menjadi dua bagian dengan 10 peserta setiap bagian. Di saat itu, warga kota Naples sangat bersemangat dengan maksud hati memberi pembuktian. Namun apa dikata, dari 18 pertandingan, Napoli hanya meraih satu hasil seri dan 17 kali pertandingan menderita kekalahan, sehingga hanya berhasil meraup 1 poin saja sepanjang kompetisi. Di saat itu, Napoli mengusung lambang kuda liar yang perkasa di logo klubnya. Namun, dengan hasil 1 poin sepanjang kompetisi ini, kuda liar yang perkasa itu dicemooh oleh masyarakat Italia Utara sebagai keledai kecil. Sebab itulah Napoli diberi julukan Il Ciaciurelli atau yang berarti si keledai kecil. Napoli bertahan di liga tertinggi Italia selama 15 tahun. Kompetisi sejak tahun 1926 sampai tahun 1940. Namun, periode 1940 sampai tahun 1960, Napoli mulai ngos-ngosan bertahan di Serie A. Serangkaian degradasi ke Serie B dialami Napoli di periode ini. Trofi pertama untuk Napoli diraih pada musim 1961-1962 dengan meraih gelar juara Coppa Italia setelah di final menjinakkan perlawanan Spal. Memasuki era tahun 1970-an, prestasi Napoli mulai stabil. Napoli sudah konsisten bermain di Serie A Liga Italia, walaupun hanya dipandang sebagai klub papan bawah di Serie A Liga Italia. Musim 1975-1976, Napoli kembali sukses memenangi Coppa Italia dengan mengalahkan Hellas Verona di partai final. Hal ini menjadi trofi Coppa Italia kedua bagi Napoli sepanjang sejarahnya. Rentang tahun 1960 sampai 1980, Napoli hanya mampu memenangkan 2 trofi. Itu trofi dari kompetisi tak bergensi atau hanya juara Coppa Italia. Memasuki era 1980-an, Napoli mulai menunjukkan taringnya di persepak bolaan Italia. Setelah berpuluh-puluh tahun sejak didirikan, selalu mengalami penderitaan dan cemoohan dari masyarakat Italia Utara. Akhirnya sang juru selamat itu datang ke kota Naples di tahun 1983. Kota yang mencerminkan kota buruh, masyarakat miskin, kelas pekerja kasar, mafia, dan kriminalitas. Sang juru selamat itu adalah Diego Armando Maradona yang datang dari Barcelona, Spanyol. Maradona seakan ditakdirkan untuk bermain di klub-klub yang merepresentasikan kelas pekerja. Ia memulai karirnya di klub Argentina Boca Juniors yang juga digandrungi para pekerja kelas menengah ke bawah. Namun, di saat bermain di Barcelona, Maradona menjadi korban pendukung rasis yang menjulukinya dengan Sudaca, cemooh untuk orang-orang Amerika Selatan yang berkulit gelap. Setelah berlabuh di Napoli, sang bintang menemukan rumah barunya. Sama dengan klub pertamanya yaitu Boca Juniors, Napoli juga bermarkas di kota yang identik dengan pekerja kelas bawah, kemiskinan, dan geng kriminalitas. Maradona menjelma menjadi bintang untuk Napoli yang membawa Napoli ke masa keemasan. Sebelum Maradona datang, Napoli belum pernah meraih Scudetto atau juara Serie A, bahkan beberapa kali terancam terdegradasi. Kehadiran Maradona langsung membawa angin segar untuk pendukung Napoli atau warga kota Naples untuk membuktikan diri mereka kepada masyarakat Italia bagian utara. Tahun 1987 adalah tahun krusial yang tak akan pernah dilupakan masyarakat kota Naples. Untuk pertama kalinya, Napoli berhasil merebut Scudetto atau meraih gelar juara Serie A Liga Italia, serta menggondol juara Coppa Italia setelah menang dalam 2 leg melawan Atalanta. Tak cukup di tanah Italia, Napoli pun merambah ke ranah Eropa dengan memenangi gelar Piala UEFA setelah mengalahkan tim asal Jerman di partai puncak yaitu Stuttgart. Setelah menahan cemoohan dan hinaan sekian lama, akhirnya pembuktian itu terwujud seiring Maradona mengangkat trofi juara Liga Italia Serie A dan trofi Piala UEFA untuk Napoli.
dan yang pertama kali bagi Napoli sejak didirikan. Lorong-lorong kota yang kumuh, perumahan miskin di pojok-pojok kota Naples, dan para pelaku kriminalitas maupun para gembong narkoba berbaur dalam kegembiraan dan perayaan. Seluruh warga kota Naples bersama penggemar fanatik atau Ultras Napoli berhamburan di jalanan dan melakukan berbagai selebrasi dan ritual perayaan. Seluruh tekanan beban kehidupan seakan hilang dan mereka larut dalam kegembiraan. Suasana kegembiraan yang memuncak dibalaskan ke Juventus yang dianggap salah satu rival Napoli dalam merebut juara, dan Juventus direpresentasikan mewakili masyarakat Italia Utara. Sindiran untuk Juventus itu dilakukan dengan membuat parade pemakaman untuk Juventus, sembari menyampaikan pembuktian kepada masyarakat Italia Utara kalau masyarakat Italia Selatan, khususnya kota Naples, mampu meraih prestasi dan tak serendah apa yang mereka pandang. Diego Armando Maradona pun dianggap Tuhan atau dewa bagi masyarakat Napoli. Berbagai ritual penghormatan untuk sang pahlawan dilakukan. Bahkan hingga kini, Maradona masih dianggap dewa oleh rakyat Napoli. Bahkan, nama sang legenda sudah diabadikan untuk nama stadion atau markas Napoli yang dahulunya bernama Stadio San Paolo, berganti nama menjadi Stadio Diego Armando Maradona. Keberhasilan Napoli merengkuh juara Liga Italia Serie A ini semakin mempertajam persaingan utara dan selatan. Tapi semakin berjaya Napoli, semakin tajam pula api permusuhan antara Italia Utara dan Italia Selatan. Setelah merenggut juara Italia Serie A 1987, Napoli menerima berbagai macam tuduhan dan propaganda. Napoli dikaitkan dengan organisasi kriminal dan Napoli juga berada di pusaran aktivitas ilegal karena keberadaan geng kriminal terkenal yang bernama Camorra yang juga bermarkas di kota Naples. Tuduhan keterlibatan Camorra dalam tubuh klub Napoli muncul dalam rentang tahun 1987 sampai tahun 1990. Tuduhan terbesar yang dilayangkan kepada Napoli terjadi pada musim 1987-1988, ketika Napoli sebenarnya punya potensi kembali meraih Scudetto keduanya, namun secara mengejutkan kalah di beberapa pertandingan terakhir yang akhirnya AC Milan berhasil mengambil gelar Scudetto yang hampir sudah berada dalam genggaman Napoli. Melansir liputan The Guardian, mafia narkoba Camorra dipercaya menjadi dalang dari semua itu. Mereka menyelenggarakan judi bola ilegal, di mana banyak warga kota Naples yang menjagokan timnya Napoli memenangkan Scudetto untuk musim itu. Untuk menghindari kerugian dan kebangkrutan karena tebakan para penjudi yang tepat, Camorra pun berusaha menggagalkan kesempatan juara Napoli tersebut. Di balik terpaan badai berupa tuduhan penggunaan narkoba, keterlibatan mafia, dan geng kriminal di tubuh Napoli, namun pada musim 1989-1990, Napoli kembali menyabet Scudetto kedua bagi mereka sepanjang sejarah Napoli. Hal ini membuat kegilaan masyarakat Naples mengidolakan Diego Armando Maradona semakin tidak dapat dikontrol lagi. Diego Armando Maradona disejajarkan dengan Tuhan, bahkan ada yang sampai menyembah Maradona, sampai-sampai dibuatkan tempat pemujaan untuk Diego Armando Maradona. Lokasi pemujaan Maradona ini masih ada sampai sekarang di kota Naples. Pada musim berikutnya, berbagai masalah menghinggapi Napoli. Seakan-akan sebuah konspirasi, Napoli menerima serangan skandal bertubi-tubi dari satu skandal ke skandal lainnya. Media ternama Liputan Independen yang terbit pada tahun 1995 menyebut bahwa Camorra dipercaya menyuplai kokain untuk sejumlah pemain dan staf Napoli, termasuk Maradona yang pada 1991 terbukti mengonsumsi kokain saat dilakukan tes darah usai pertandingan melawan Bari, sehingga Maradona dilarang bermain di sepak bola selama 15 bulan. Tak hanya masalah Camorra dan skandal narkoba, melansir This Football Times, Napoli kembali diterpa badai pada tahun 1992 ketika sang presiden klub, Corrado Ferlaino, terlibat skandal tangan Topoli. Skandal tangan Topoli merupakan skandal korupsi atau politik uang yang dituduhkan kepada Presiden Napoli. Sampai akhirnya, Presiden Napoli saat itu dipecat dari klub. Corrado Ferlaino meninggalkan banyak utang yang membuat keuangan Napoli pincang. Beberapa pemain kunci seperti Gianfranco Zola, Fabio Cannavaro, dan Ciro Ferrara terpaksa dijual.
Dalam rentang tahun 1990 sampai tahun 1999, Napoli memang mampu bertahan di Serie A, tetapi tidak bisa mengulang masa keemasan yang dicicipi beberapa tahun sebelumnya bersama si tangan Tuhan Diego Armando Maradona. Puncaknya terjadi pada tahun 2000-an awal, meski sudah ada beberapa mitra dan pemegang saham baru yang diharapkan bisa memulihkan keuangan klub. Klub ini akhirnya dinyatakan bangkrut pada tahun 2004 dengan utang mencapai 79 juta euro atau saat ini sekitar 1,2 triliun rupiah. Di saat detik-detik terakhir akan dibubarkan, akhirnya Napoli diselamatkan oleh Aurelio De Laurentiis, seorang produser film yang membeli klub tersebut dan berhasil memastikan Napoli tidak dibubarkan dan masih bisa bermain di Serie C pada tahun 2004 tersebut. Tak perlu lama-lama berkutat di kompetisi bawah. Akhirnya pada tahun 2007, Napoli berhasil merangkak kembali ke Serie A. Selain sosok Aurelio De Laurentiis, Walter Mazzarri pun dilabeli sebagai tokoh penting dalam kebangkitan Napoli. Ditambah kebijakan keuangan dan performa cemerlang para pemain dan staf di lapangan hijau yang perlahan mengembalikan reputasi Napoli sebagai salah satu klub besar Italia, walaupun berasal dari daerah Italia Selatan. Napoli juga wajib berterima kasih kepada pendukung setia mereka. Meski timnya terdegradasi ke Serie C tahun 2004, para ultras Napoli tak segan-segan memenuhi stadion untuk mendukung Napoli di setiap pertandingan sebagai tanda kesetiaan dan harapan pembuktian diri bersama klub Napoli untuk mencapai kejayaan kembali. Begitu Aurelio De Laurentiis mereformasi Napoli, namun sosoknya yang tegas dan keras kepala seringkali bersiteru dengan pelatih Napoli, pemain, bahkan dengan supporter garis keras Napoli sekalipun. Sejak kembali ke kasta tertinggi Liga Italia tahun 2007, Napoli perlahan menjelma menjadi klub papan atas Serie A. Di musim-musim selanjutnya, di tahun 2010, Napoli memang tidak meraih trofi di kompetisi apapun yang diikuti. Namun, Napoli menjadi klub paling dicintai di Italia dan termasuk 4 tim dengan basis supporter terbesar di Italia. Di final Coppa Italia musim 2011-2012, Napoli kembali sukses merekoh trofi Coppa Italia keempat bagi Napoli. Lawan Napoli di final tak lain tak bukan adalah Juventus yang merupakan representasi penuh mewakili masyarakat kelas atas di Italia Utara. Dilanjutkan musim 2013-2014, Napoli kembali berhasil meraih trofi Coppa Italia kelima sepanjang sejarah setelah mengalahkan Fiorentina di final yang dilangsungkan di Stadion Olimpico Kota Roma. Musim-musim berikutnya, Napoli konsisten menjadi klub papan atas tanah Italia dan menjaga eksistensinya di kompetisi Eropa. Musim 2019-2020, Napoli sukses meraih gelar Coppa Italia ke-6-nya. Di partai puncak, lawan Napoli adalah Juventus lagi. Untuk kali kedua, Juventus dikalahkan Napoli di final Coppa Italia setelah sebelumnya juga mengalami kekalahan di tahun 2012 yang lalu di ajang yang sama. Jumat, 5 Mei tahun 2023 di Dacia Arena, kandang Udinese, Napoli menahan imbang tuan rumah Udinese dengan skor 1-1. Hasil ini memastikan Napoli meraih Scudetto ketiga bagi mereka sepanjang sejarah berdirinya klub Napoli, sekaligus mengakhiri penantian panjang pendukungnya atau warga kota Naples atau masyarakat Italia Selatan sejak terakhir juara tahun 1990 silam. Walau baru memasuki pekan ke-33 dan masih menyisakan 5 laga lagi, tapi tambahan 1 poin di kandang Udinese membuat Napoli tak terkejar lagi oleh tim manapun, dan kota Naples pun berhasil membuktikan diri mereka bahwa mereka tak serendah yang dipandang masyarakat Italia Utara. Musim 2023-2024, Napoli memang gagal juara Liga Italia Serie A yang berhasil diraih oleh Inter Milan. Namun dalam perebutan Scudetto musim itu, Napoli merupakan penantang juara paling dekat dengan Inter Milan. Musim 2004-2005, saat naskah ini ditulis, Napoli memuncaki klasemen Liga Italia Serie A yang telah memasuki pekan-pekan akhir liga dan bersaing ketat dengan Inter Milan untuk meraih Scudetto di musim ini.
Demikianlah fakta sejarah klub Napoli dalam video ini. Saya akan memperkuat betapa sepak bola lekat dengan isu sosial dan politik di suatu wilayah. Sepak bola lebih dari sekedar olahraga. Sepak bola bisa dijadikan alat untuk suatu pembuktian, dan sepak bola juga bisa dijadikan ladang bisnis. Bahkan sepak bola dapat menjadi ajang pemersatu suatu bangsa. Salam hangat dari kami. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Halo Sobat Bola, bertemu lagi di channel yang membahas tuntas dan mendalam sejarah klub-klub sepak bola di seluruh dunia. Jika kamu suka video di channel ini, silahkan klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami.